dengan personalitas, dengan ruh, hakikat sesuatu, dan yang lebih tepat yang sesuai dengan makna terminologinya nanti adalah ruh. Jadi jiwa itu yakni ruh. Jiwa samalah dengan ruh. Itu sinonim. Kalaupun berbeda, hanya berbeda tinjauan saja sebenarnya. Kita menyebutnya ruh dari tinjauan dirinya. Jiwa sebagaimana jiwa, tanpa melihat perannya, ya, tanpa melihat peran pengaturnya terhadap badan, maka dia disebut dengan ruh. Tapi kalau kita melihatnya, kalau kita melihat ruh ini dari sisi ia mengatur badan, mengatur jasad, maka ia disebut dengan jiwa. Jiwa dilihat secara mandiri tanpa mengaitkannya dengan badan, dia disebut dengan ruh. Kayak gitu. Jadi sama saja, beda tinjauan. Dia entitas yang satu dengan tinjauan yang berbeda. Samalah misalnya dengan seseorang yang katakanlah misalnya namanya adalah misalnya namanya Andi misalnya, yang berprofesi sebagai supir. Dari sisi relasinya dengan mobil, mengendarai mobil, ya dia disebut dengan supir. Tapi supir ini ketika dia dilihat dari dirinya sendiri tanpa melihat profesinya, maka ia disebut dengan Andi. Dan dari sisi ia sebagai ayah dari anak-anaknya disebut bapak, disebut suami. Satu entitas tinjauannya berbeda. Begitu juga misalnya dengan beberapa pejabat-pejabat kita punya nama khusus dari dirinya sendiri, tapi dari sisi perannya dalam jabatan tertentu, ya dia disebut dengan jabatan tertentu itu, menteri apa misalnya. Dan dari sisi perilaku malingnya, dari sisi perilaku menggelapkan, mencuri uang rakyat, ya disebut koruptor. Sama saja. Orang yang sama, nama yang beragam tergantung dari tinjauannya, profesinya. Begitu. Jadi ya kita mau menyebutnya koruptor, mau menyebutnya si A, mau menyebutnya bapak apa, ya terserah, sama saja. Maksudnya adalah dia, tergantung dari tinjauan mana kita melihatnya itu. Nah begitu juga dengan jiwa dan ruh. Disebut jiwa dari sisi kepengaturannya terhadap badan. Jika ia mengatur badan disebut dengan jiwa. Tapi jika secara sendiri tanpa melihat peran pengaturnya itu, dia disebut dengan ruh. Makanya di sini disamakan antara ruh dengan jiwa. Itu makna etimologinya. Secara terminologi di buku ini dijelaskan 4 definisi jiwa. Definisi klasik dan definisi kontemporer. Ada definisi yang disampaikan oleh Plato, Aristoteles, masuk ke Ibnu Sina, dan definisi yang ada di buku-buku filsafat saat ini. Yang pertama sekali kita akan menjelaskan definisi jiwa dari perspektif Plato. Plato menyebut jiwa sebagai mabda'u hayatil jismi wa harakatihi. Mabda'u hayatil jismi wa harakatihi. Itu definisi jiwa menurut Plato. Mabda hayatil jismi wa harakatihi. Jadi jiwa adalah mabda, sumber. Sumber di sini yakni sebab. Jadi kalau kita sebut mabda itu sumber, atau lebih tepatnya adalah sebab.
Jadi sebab hayatil jismi, sebab hidupnya benda, wa harakatihi, dan sebab geraknya benda. Jadi kalau kita menemukan adanya kehidupan pada benda dan adanya gerak pada benda, itu disebabkan oleh jiwa, nafs. Karena ada nafs, jiwa yang dimiliki oleh benda tersebut, sehingga benda tersebut mengalami kehidupan. Jadi sebabnya adalah benda. Kita bukan mengklasifikasikan benda itu menjadi benda hidup dan benda mati. Benda hidup yakni benda yang berjiwa. Kan gitu. Benda yang berjiwa. Jadi dia hidup dan bergerak itu karena ada sesuatu dalam dirinya yang menjadi penyebab hidup dan geraknya benda itu. Yang Plato menyebutnya dengan jiwa. Jadi an-nafs adalah sebab hidupnya benda dan sebab bergeraknya benda. Misalnya diri kita ini kan benda, kita ini, kita jasad kan benda, hidup. Jadi penyebab hidupnya adalah jiwa kita. Kita hidup bukan karena fisik kita, tapi karena jiwa kita. Bahkan fisik kita ini ya mati. Fisik sebagaimana fisik tanpa mengaitkannya dengan jiwa, mati. Kan gitu. Bahkan kalau kita menyebut fisik hidup, itu secara sekunder itu, secara majasi. Karena yang secara primer hakiki hidup adalah jiwa. Dialah yang menyebabkan hidupnya fisik, sumber hidupnya atau penyebab hidupnya fisik. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lain, misalnya seperti ilmu. Ini yang berilmu ini kan jiwa saya. Pengetahuan itu hadir pada jiwa saya, bukan hadir pada fisik saya ini. Fisik saya tidak berilmu. Mulia, hina, dan semacamnya juga berkaitan dengan jiwa saya. Tidak berkaitan dengan fisik saya. Fisik beroleh kemuliaan dikarenakan mulianya jiwa. Dan beroleh kehinaan dikarenakan hinanya jiwa. Jadi hukum yang dimiliki jiwa kita lekatkan juga pada fisik secara sekunder, karena adanya kesatuan di situ, adanya penyatuan antara jiwa dan fisik, adanya keterkaitan, adanya relasi, sehingga kita memberikan hukum yang sebenarnya milik jiwa kepada fisik, kayak gitu. Jiwa yang mulia, maka fisiknya juga akan mulia. Itulah mungkin mengapa kita tetap mengambil tabarruk, mengambil keberkahan pada fisik seorang yang kita anggap mulia. Kan gitu. Bukan karena fisiknya sebenarnya, tapi karena jiwanya. Dan kemuliaan jiwanya ini menyebar, memuliakan fisiknya. Itu. Sehingga kita mentabaruki fisiknya dengan harapan bisa berrelasi langsung dengan jiwanya yang mulia itu. Kayak gitu. Menatap wajah ulama itu kan ibadah itu. Menatap wajah ulama ya, bukan yang ulama jadi-jadian, tapi ulama. Bukan juga saya. Menatap wajah saya bukan ibadah sepertinya. Menatap wajah ulama, wajah fisik. Tapi karena dia adalah berjiwa yang mulia, berjiwa yang alim, ulama, makanya fisiknya pun juga ada tanda-tanda kemuliaan, ada efek-efek kemuliaan yang juga bersinar meliputi fisiknya, sehingga kita untuk bertabaruk pada jiwanya kita menatap wajahnya itu, dengan harapan jiwa kita bisa tersambung dengan jiwanya, dengan menyambungkan fisik kita ini gitu.
Kayak gitu kira-kira. Makanya kan Sa'di Syarausi bilang itu bahwa jika kemuliaan manusia ada pada mata, telinga, hidung, dan rupanya, lantas apa bedanya manusia dengan lukisan manusia? Apa bedanya saya dengan foto saya? Mana foto saya itu di atas? Turunkan saja berhala-berhala. Apa bedanya itu? Foto saya dengan saya. Jika ukuran kemuliaan ada pada rupa. Kata Sa'di. Dilanjutkan bahwa ketahuilah bahwa raga mulia dikarenakan jiwanya mulia. Itu. Jiwa yang hina juga seperti itu. Tidak usah tabarruk sama pemilik jiwa-jiwa yang hina, itu tidak dapat berkah. Karena itu jugalah kita berziarah ke makam orang-orang suci, mengambil berkah darinya. Tidak berziarah ke makam para koruptor, tapi kepada makam orang-orang suci, makamnya Gus Dur misalnya, kita berziarah ke situ untuk tabarruk. Kita mendekatkan fisik kita dengan fisiknya, dengan harapan jiwa kita pun juga berelasi, menyatu dengan jiwa mereka. Kayak gitu. Walhasil, dalam pandangan Plato, jiwa adalah sumber atau sebab hidupnya fisik dan sebab bergeraknya fisik benda. Mabda'ul hayatil jismi wa harakatihi. Kemudian hidup. Apa yang dimaksud dengan hidup? Sebab hidup, apa yang dimaksud dengan hidup? Hidup yakni, hidup itu memiliki dua makna sebenarnya. Dalam ilmu tabi'i, filsafat itu kan ada tiga. Filsafat teoritis itu ada tiga cabangnya. Ada tabi'iyat, fisika, ada riyadiyat, matematika, dan ada ilahiyat, metafisika. Ya, ada fisika, matematika, dan metafisika. Nah, hidup ini dalam fisika, dalam ilmu tabi'i disebut dengan ada tiga efek dari hidup itu dalam ilmu tabi'i, ilmu alam. Yang pertama, dia berkembang. Yang kedua, makan. Yang ketiga, reproduksi, melahirkan anak. Ada takziah, ada numu, ada taulidul misl. Kalau kalian lihat pepohonan itu, jadi dia mengonsumsi makanan, kan? Dia mengambil makanan, makan, minum, kemudian berkembang. Dia berkembang, kemudian melahirkan keturunan. Itu yang disebut dengan hidup itu dalam ilmu alam. Makanya ini tidak hidup ini, karena tidak mengalami perkembangan. Sampai kapanpun ya seperti inilah bentuknya ini. Jangan berharap tiba-tiba kalian simpan sebuah batu cincin, tiba-tiba 1 tahun kemudian dia jadi besar dan beranak. Itu tidak itu. Sering saya dikatakan, itu uang di ATM itu ngapain disimpan-simpan, mau beranak. Padahal uangnya juga nggak ada. Bukan disimpan, nggak ada. Bukan ingin memberanakkannya, membiakkannya, memang nggak ada. Dan dia tidak akan berkembang, tidak akan mereproduksi, dan tidak makan yang seperti ini. Tapi tumbuhan, hewan, manusia disebut hidup karena memiliki 3 ciri itu, 3 ciri hidup itu. Jadi makan, minum, reproduksi, membiakkan diri, berkembang, itu sebenarnya adalah, kalau dalam filsafat manusia, bukan
karakteristik khusus jiwa manusia. Dia adalah karakteristik umum jiwa. Jiwa apapun itu. Jiwa nabati, jiwa hewani, dan jiwa insani. Memiliki 3 unsur itu, memiliki 3 efek itu. Efek berkembang, makan, minum, reproduksi anak. Artinya kalau kita hanya fokus pada makan, minum, perkembangan fisik, dan membiakkan diri, apalagi memperbanyak sumber-sumber pembiakan dirinya, ya itu masih setara lah dengan pohon pisang, dengan kucing. Karena itu bukan efek khusus jiwa manusia, itu efek khusus jiwa secara umum. Gitu. Jadi di sini dikatakan bahwa mabda'ul hayatil jismi, yang dimaksud dengan hidup adalah hidup dalam ilmu alam maksudnya. Hidup dalam makna yang lain, dalam metafisika, yaitu sebab atau mabda'ul ilmi wal fi'li, mabda'ul ilmi wal qudrah. Jadi dia adalah yang berilmu dan yang berkemampuan, yang memiliki kudrat dan yang memiliki ilmu. Itu bisa kita temukan definisinya di buku, misalnya di buku Bidayatul Hikmah Allama Tabatabai fi jam berapa? 11. Setengah 11 ya. Nanti. Al-faslus sabi' fi hayatihi ta'ala. Di sini tentang hidupnya Tuhan, pasal 7 bagian 12. Al-hayyu indana huwa darwakul fa'alu. Hidup adalah yang berpengetahuan dan yang berkudrah, yang memiliki ilmu dan memiliki kudrah. Fal hayatu, maka kehidupan adalah mabda'ul idraki wal fi'li, sebab ilmu dan sebab perbuatan. Ai mabda'ul ilmi wal qudrati, sebab ilmu dan sebab kudrah. Itu. Jadi ilmu dalam metafisika adalah sesuatu yang menyebabkan wujud tersebut berilmu dan berkudrah, memiliki kemampuan, memiliki kudrat. Jadi sesuatu disebut hidup, wujud disebut hidup jika dia memiliki ilmu dan kudrah. Bukan ketika dia ketika dia membiakkan diri, ketika dia mengembangkan diri dari sisi fisik, dan ketika dia makan minum. Ada banyak wujud-wujud lain yang hidup metafisika tapi mati dalam perspektif ilmu alam, karena definisinya berbeda. Malaikat misalnya yang tidak membiakkan diri, ya disebut mati karena tidak membiakkan diri, tidak makan, minum dan semacamnya. Tapi dari sisi hidup dalam definisi metafisikanya, dia hidup yang berilmu dan berkudrah. Makanya ada dikatakan bahwa hidupnya jiwa karena ilmunya, inna ruha hayatuhu bil ilm, hidupnya adalah pengetahuannya, dan kematiannya adalah kejahilannya. Itu hidup dalam perspektif yang metafisika. Jadi jiwa kita hidup jika dia berpengetahuan, dan mati jika dia tidak berpengetahuan, jahil. Jadi jiwa-jiwa yang mati itulah jiwa-jiwa yang jahil, itu jiwa-jiwa yang bodoh, yang tidak mengenal realitas, entah itu secara husuli maupun secara huduri. Itu jiwa yang mati itu. Sementara jiwa yang hidup adalah jiwa yang berpengetahuan.
Itu hidup dalam perspektif metafisika. Ketika Plato mengatakan jiwa adalah sumber hidupnya jisim, benda, dan sumber geraknya adalah, maka yang dimaksud dengan hidup di sini adalah hidup dalam makna alamiah yang memiliki 3 tadi unsur itu: makan, minum, mengembangkan diri, dan reproduksi. Oke, ini saya baca sedikit. Setelah itu kalau ada pertanyaan nanti kita antum bacakan. Ta'rif nafs, definisi nafs atau jiwa. Wajah nafs, kata jiwa dari lugat secara etimologi, bermakna syakhs, bermakna syakhs, yakni individual, individu, personal, personality. Ruh, khun juga bermakna darah. Hakikat syai', hakikat sesuatu. Qasdu niyat juga bermakna niat, motif, dan semacamnya. Bekoraf teas. Azin mion diantara ini once bo maonia istilohie invoce hamkhoni dorat. Jadi yang semakna, yang relevan dengan makna terminologinya adalah maknanya duwumas, adalah makna yang kedua yaitu ruh. Kemudian dikatakan di sini az'inru, oleh karena itu dar'in makom, pada kesempatan ini tanho be ta'rifi Aflatun, Arastu, Ibnu Sina wa mutaakhirun Mipardozim. Kita akan menjelaskan definisi jiwa dari pandangan Plato, Aristoteles, Ibnu Sina, dan mutaakhiron, dan para filosof kontemporer. Nafs dan negohe Aflatun, nafs jiwa dalam pandangan Plato. An-nafsu mabda'u hayatil jismi wa harakatihi. Jiwa adalah sebab hidupnya jisim dan sebab geraknya ia. Nafs mansya'i hayati jisim wa omile harakati onas. Mabda dar injo bermakna elatas. Mabda dalam definisi ini bermakna sebab. Wahayot bermakna omele takziah. Adapun hidup adalah sebab takziah, makan, rush, berkembang, wa taulid mas, dan mereproduksi anak. Ketanho dar ajzome unsuri ma'numi obat. Yang mana ini hanya berlaku pada bebendaan, pada materi. Az-inru cun mujarradote akli wa mithali jasme unsuri nadoran, dikarenakan entitas-entitas mujarrad, non materi, baik materi non materi akal maupun non materi misali, tidak memiliki jisim. Asdomene ta'rif birun hastan, dia keluar dari definisi hidup gitu. Jadi walaupun misalnya entitas-entitas misali dan entitas-entitas akal itu juga hidup, tapi dia tidak masuk dalam definisi hidup di definisi jiwa ini, karena hidup yang dimaksud di sini adalah yang berkaitan dengan materi gitu. Darholike intarif ham darbar dorande nafse nabotis wa ham nufuse hewoni wa insoni wa barin asos hame nufuse jismoni unsurirah darbar migirat. Jadi definisi tadi itu definisi hidup yang ada dalam jiwa tadi itu meliputi jiwa nabati, jiwa hewani, dan jiwa insani. Sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa tiga jiwa itu, jiwa hewani, jiwa nabati, dan jiwa insani,
Jadi nggak ada jiwa tambang ya. Tidak ada filosof menyebut jiwa tambang. Yang ada jiwa nabati, jiwa hewani, dan jiwa insani yang memiliki 3 karakteristik bersama itu, titik samanya itu. Nanti akan ada karakteristik lainnya yang membedakan ketiga jiwa itu. Tapi mereka semua sama dalam takziyah, makan, dalam taulidul mas, reproduksi, dan dalam rushd, numu. Itu saja. Apa pertanyaannya? Bisa dibaca. Pertanyaan, jika jiwa dan ruh adalah suatu entitas yang sama berdasarkan konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesuatu akan kembali ke asalnya, maka jasad kembali ke tanah dan ruh kembali ke Tuhan. Lantas jiwa kembali kemana? Jika kembalinya sama dengan kembalinya ruh, maka yang mempertanggungjawabkan segala perbuatan atau amalan manusia itu siapa, Pak Ustaz? Kaget saya terakhirannya. Oh gitu. Itu biasanya dibahas dalam konsep ma'ad. Apakah ma'ad yang dibangkitkan itu hanyalah jiwa semata, ini ruh, ataukah jiwa ma'al jasadihi, ataukah jiwa bersama dengan jasad. Teori yang paling akhir itu biasa dikenal dengan dengan ma'ad jasmani mula sadra. Jadi kebangkitan jasmani, di mana di setiap level eksistensi akan ada jasad yang menyertai jiwa gitu. Jadi yang mempertanggungjawabkan perbuatan adalah berdasarkan teori ini adalah jiwa beserta dengan jasad. Tentu jasad yang sesuai dengan level eksistensinya. Ada jasad misali, ada jasad akli, ada jasad alami, material seperti ini gitu. Dan itu tidak masalah ada perbedaan jasadnya, karena individualitas hakikat sesuatu ada pada jiwanya, sehingga dia masih bisa dikatakan jasadnya di alam mitsal adalah jasadnya itu pula yang ada di alam duniawi ini, mengingat individualitas jasad ada pada jiwa itu. Sehingga selama jiwanya tetap jiwa itu juga, maka jasadnya walaupun dia mengalami perubahan, ya tetap dikatakan jasad itu juga. Jadi ada kesatuan jasad di situ karena kesatuan individualitas yang ada pada jiwa. Lagi pula juga sebagai jiwa, maka dia tidak boleh terpisah itu sebagai pengatur fisik. Sehingga selamanya akan ada fisik yang menyertainya. Jadi misalnya kalau kita meyakini, jadi ruh itu bisa dikatakan ruh sebelum, kalau kita meyakini bahwa ada penciptaan jiwa prabadan. Jadi pada saat itu sebelum jiwa menyatu pada badan, ya maka di situ disebut ruh, belum disebut jiwa. Tapi begitu dia menyatu dengan badan dan mengatur badan, barulah dia disebut dengan jiwa. Dia disebut juga ruh, tapi dari tinjauan yang bukan kepengetahuannya terhadap jiwa. Kayak gitu. Nah, tadi kalau ditanyakan siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah jiwa. Apakah jiwa seorang atau tidak, bersama dengan badan atau tidak, tergantung teori mana yang kita yakini. Itu saya rekomendasikan untuk membaca buku Akal dan Agama karya Abbas Nikzat yang saya terjemahkan dengan beberapa para asatidz yang lain. Itu bagus dijelaskan tentang ma'ad jasmani di situ. Oke, itu saja. Ada yang lain? Iya, masih mempertanyakan ruh asalnya dari Sang Pencipta, maka sifatnya pastilah suci. Sedangkan jiwa mampu melakukan sifat jasadi dan ruhaniyah. Apakah antara jiwa dan ruh terjadi kontradiksi? Tidak, sama saja tadi itu. Ruh dan jiwa kan sama saja, beda tinjauan saja itu kan.
Sama tadi si pejabat tertentu misalnya si fulan dia bekerja di kementerian tertentu misalnya. Karena dia korupsi, ya maka dia disebut koruptor. Dia bisa dipanggil koruptor. Tapi dia bisa juga disebut namanya sendiri. Dia dipanggil namanya si fulan misalnya itu tanpa melihat perilakunya. Tanpa melihat perilakunya itu. Ya ruh karena entitas yang sama dengan jiwa ketika si oknum tertentu melakukan perbuatan yang buruk, ya maka buruklah ruhnya atau buruklah jiwanya. Ketika dia melakukan penghambaan, maka mulialah jiwanya atau mulialah ruhnya, itu sama saja itu. Jadi bukan jiwa yang berpotensi melakukan kejahatan kebaikan sementara ruh tidak. Ya sama, entitas yang satu itu sama saja itu. Cuman beda nama. Beda nama itu. Kita bisa menyebutnya koruptor, kita bisa menyebutnya pejabat ini, kita bisa menyebutnya ayah dari ini, kita bisa menyebutnya anak dari si ini, sama saja itu. Perempuan misalnya dari sisi ia sebagai manusia yang berjenis kelamin tertentu ia disebut perempuan, kan? Dari sisi misalnya ia adalah orang tua dari anak-anaknya disebut ibu. Dari sisi ia sebagai pasangan dari laki lain disebut dengan istri. Dari sisi ia sebagai orang yang telah kehilangan suaminya disebut janda. Dari sisi ia sebagai orang yang mencoba menarik perhatian suami atau laki-laki lain disebut dengan pelakor dan semacamnya. Itu semuanya seperti itu ya. Personnya banyak enggak? Tidak, itu juga itu. Dengan nama yang beragam. Saya khawatirnya nanti itu di alam sana, di realitas sana, kita tidak dipanggil lagi berdasarkan nama kita, berdasarkan nama yang diberikan oleh orang tua kita itu, nama kesepakatan itu. Tapi kita dipanggil berdasarkan hakikat nama yang kita bentuk dari perbuatan dan pikiran kita. Itu. Jadi satu entitas memiliki ragam nama, ragam penyebutan, ragam panggilan, tergantung tinjauannya. Jadi itu sama saja itu. Kalau dikatakan ruh bisa berbuat baik buruk, ya jiwa juga begitu. Karena ruh adalah jiwa, jiwa adalah ruh. Dengan nama yang berbeda, entitas yang sama. Oke, itu saja mungkin. Jam 11 ya. Kita lanjut hari Senin. Membahas tentang jiwa dalam perspektif Aristoteles. Tadi yang kau minta, dia minta arahan, mohon diketik buku yang disarankan. Oh iya, nanti dikirimkan gambarnya sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dibagikan. Ya, dibagikan.